Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang sikap dan kepuasan kerja dari mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ifah Masripah SEMM. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu ada sikap kerja. Yang mana sikap kerja ini cenderung merespon sesuatu ya. Nah, sikap kerja berisi evaluasi positif atau negatif yang dimiliki seseorang tentang aspek-aspek lingkungan kerja mereka. Jika sikapnya terhadap pekerjaan itu positif, maka muncul keyakinan akan kemampuan diri sebagai dosen, kesediaan menghadapi persaingan yang memaju kemajuan, dan rasa bangga akan hasil kerjanya gitu. Jadi sikap kerja ini lebih cenderung merespon sesuatu secara konsisten untuk mendukung atau tidak dengan memperhatikan suatu objek tertentu. Nah, sikap juga penting untuk kita di dalam dunia kerja, yang mana ini akan mendorong kita atau memotivasi diri kita juga terhadap bagaimana kita harus bersikap di dalam dunia kerja. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis sikap kerja, yang mana yang pertama di sini ada job satisfaction, di mana di sini adalah sikap yang menentukan kepuasan seseorang terhadap pekerjaannya. Lalu yang kedua ada job involvement, di mana ini adalah sikap yang menggambarkan sampai sejauh mana partisipasi aktif karyawan terhadap pekerjaannya gitu. Jadi manajemen juga mengukur dari segi bagaimana si karyawan ini lebih berpartisipasi aktifkah terhadap pekerjaannya gitu, atau lebih cenderung menunggu apa yang diperintahkan oleh manajernya. Lalu yang ketiga ada organization commitment, yang mana sikap ini menunjukkan sampai mana seseorang melibatkan diri dalam organisasi beserta dengan tujuan-tujuannya dan ingin menjaga keanggotaannya dalam organisasi. Nah, di sini menggambarkan bahwa bagaimana sikap kita dalam berorganisasi dengan satu tujuan daripada manajemen, dan mempertahankan bagaimana keanggotaan kita di dalam organisasi tersebut sehingga bisa tercapai semua tujuan-tujuan daripada organisasi itu. Lalu selanjutnya ada aspek-aspek sikap. Nah, Shikot and Beckman pada tahun 2009 membagi sikap menjadi 3 komponen, yang mana yang pertama di sini ada komponen kognitif. Komponen ini terdiri dari pengetahuan. Pengetahuan inilah yang akan membentuk keyakinan dan pendapat tertentu tentang objek dan sikap. Lalu selanjutnya di sini ada komponen
afektif, dan yang ketiga ada komponen konatif. Yang mana komponen afektif ini komponen yang berhubungan dengan perasaan senang atau tidak senang sehingga bersifat evaluatif. Komponen ini lebih menggambarkan hubungan dan perasaan senang atau tidak kita terhadap pekerjaan. Lalu yang ketiga ada komponen konatif. Komponen ini atau sikap ini berupa kesiapan seseorang untuk berperilaku yang berhubungan dengan objek dan sikap ya. Nah, dari ketiga komponen tersebut sangat berkaitan secara khusus dalam banyak cara gitu. Lalu selanjutnya ada karakteristik sikap, yang mana karakteristik sikap ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu objek, di mana objek ini karena ada sesuatu yang disikapi, tidak ada sikap tanpa objek tentunya. Yang kedua mengarah. Mengarah ini karena setiap objek dan ada arahannya. Jadi sikap mengarah kepada objek yang disikapi. Yang ketiga berintensitas atau sederajat, karena dalam sikap ditanyakan sejauh mana atau seberapa tinggi rendah sikapnya. Lalu yang selanjutnya ada berstruktur, karena dalam sikap itu ada komponen-komponen yang secara internal terbentuk dengan sendirinya, yaitu komponen kognitif, afektif, yang saling menjalin satu sama lain. Lalu selanjutnya ada kepuasan kerja. Nah, bagaimana sih kepuasan kerja itu gitu? Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja? Mengukur kepuasan kerja itu bagaimana? Nah, untuk kepuasan kerja sendiri ini merupakan suatu sikap yang positif yang menyangkut penyesuaian diri yang sehat dari para pekerja terhadap kondisi dan situasi kerja, termasuk di dalamnya masalah upah, kondisi sosial, kondisi fisik, dan kondisi psikologis. Nah, di sini jelas tergambar ya bagaimana sikap atau kepuasan kerja yang paling dominan di dalam dunia kerja saat ini adalah mengenai masalah upah dan kondisi sosial. Yang mana kondisi sosial di sini lebih mengarah kepada menjaga antara satu sama lain sehingga tidak ada perbedaan di dalam suatu organisasi gitu. Yang kedua ada faktor-faktor kepuasan kerja. Nah, yang pertama yaitu ada kesempatan untuk maju, yang mana di sini adalah dalam hal ini ada tidaknya kesempatan untuk memperoleh kesempatan peningkatan pengalaman dan kemampuan kerja selama bekerja. Yang kedua keamanan kerja, di mana di sini keadaan yang aman sangat mempengaruhi perasaan kerja karyawan selama bekerja. Yang ketiga yaitu gaji. Yang keempat kondisi kerja. Yang keenam yaitu pengawasan, yang mana di sini supervisor yang buruk atau pimpinan yang buruk akan berpengaruh atau berakibat pada absensi dan kinerja para bawahannya juga. Yang kedelapan yaitu ada komunikasi. Yang kesembilan aspek sosial dalam pekerjaan. Yang 10 fasilitas. Yang ke-11 ada konsekuensi dan kepuasan kerja, di mana fasilitas ini mencakup kepada hak-hak para pekerja itu sendiri seperti cuti dan dana pensiun. Nah, untuk faktor pendukung bagaimana mengukur kepuasan kerja, di sini ada 2 metode yang dijelaskan. Untuk yang pertama yaitu ada angka, yang mana di sini terlihat bagaimana nilai global tunggal. Dalam metode angka, nilai global tunggal ini tidak lebih dari meminta individu-individu untuk menjawab satu pertanyaan. Nah, lalu
Yang kedua, di sini ada metode yang kedua untuk mengukur kepuasan kerja. Selain daripada metode satu tadi, nah yang kedua ada skor penjumlahan, yang mana dalam metode ini tersusun atas jumlah fase pekerjaan yang digunakan untuk mengenal unsur-unsur utama dalam suatu pekerjaan dan menanyakan perasaan karyawan mengenal tiap unsur. Lalu untuk pembahasan selanjutnya itu ada faktor pendorong kepuasan kerja. Yang pertama yaitu ada kerja yang secara mental menantang. Di sini menggambarkan bahwa bagaimana manajemen memberikan kesempatan untuk menggunakan keterampilan para pekerjanya. Lalu yang selanjutnya yaitu ada efek kepuasan kerja pada kinerja karyawan. Yang pertama ada kepuasan dan produktivitas. Yang kedua ada kepuasan dan kemangkiran. Yang ketiga lalu ada respon karyawan dalam mengungkapkan ketidakpuasan. Ada exit ketidakpuasan yang diungkapkan lewat perilaku yang diarahkan pada meninggalkan organisasi. Yang kedua suara, dan yang ketiga kesetiaan atau loyalitas.